apa kabar hari ini? Baik, luar biasa Kak. Wow, puji Tuhan. Kalau gitu, Kak Amel udah siap belum? Udah rapi-rapi nih, mau ngapain sih? Ngapain ya Kak? Ayo. Mau kebangkitan Tuhan Yesus Kak. Hah, Tuhan Yesus emang sudah bangkit Kak. Hari ini Tuhan Yesus mau naik ke surga. Oh gitu ya Kak Iya, ya. jadi luar biasa nih Kak. Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia 40 hari Kak, dia menjumpai semua murid-muridnya. Siapa yang di sini berjumpa dengan Tuhan Yesus? Yang sungguh-sungguh rindu sama Tuhan Yesus, pasti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini Tuhan Yesus naik ke surga loh Kak Amel. Oh iya Kak. Mau ngapain coba? Mau mempersiapkan rumah bagi kita ya Kak. Iya, benar banget. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang paling the best, yang paling terbaik buat kakak, buat adik-adik, buat kita semuanya. Senang gak sih? Seneng Ya, Kak. senang, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Wow, berarti udah siap nih untuk ngasih pujian yang terbaik buat Tuhan, penyembahan yang terbaik buat Tuhan hari ini nih. Yuk, yang udah siap, kakak mau kita sama-sama lipat tangannya dulu ya. Kita mau sama-sama berdoa nih adik-adik. Yuk kakak hitung sampai 3, semua lipat tangannya dan tutup matanya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh memperingati Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan menyediakan tempat yang terbaik Tuhan untuk kami boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan dari hidup kami. Yang siap memuji, menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kakak undang semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama mau memuji Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama tepuk tangan ya. Gerakin badannya ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh yes, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Wah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan berbuah yang lebat. Katakan amin. Yuk sama-sama tepuk tangan lagi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
adik-adik. Karena kita punya masa depan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yuk sama-sama tepuk tangan lagi ya. Lebih semangat dong. Lebih kencang ya tepuk tangannya ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Terus bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Katakan, ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Bukan berlari, kuat berlari, mengejar cintaku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yeay, haleluya. Haleluya. Nah adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Sekarang adik-adik bisa duduk kembali. Kita mau sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu.
adik-adik kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya, yuk belajar adik-adik untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, bentuk kami Tuhan sesuai bejana-Mu Bapa. Haleluya, Jesus. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Ku mau cinta-Mu selamanya. Haleluya. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya Jesus. Kau Bapa yang baik. Ku mau cinta Engkau selamanya. Haleluya. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Ya, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, baru saja kami selesai Bapa memuji dan menyembah Engkau. Berkati Tuhan Yesus pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau Bapa memberkati dia Tuhan, memberkati adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan benih-benih firman Tuhan yang Engkau taburkan bagi adik-adik dapat menjadi berkat dimanapun adik-adik berada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga kakak yang sebentar lagi akan memberikan firman Tuhan Bapa. Pakai kakak yang akan memberikan firman Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri, kita katakan Pentakosta ketiga ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penebusan jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang siap menjadi agen Pentakosta ketiga. Katakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Wah, hari ini gak terasa loh kita sudah sampai di hari kenaikan Tuhan Yesus. Maksudnya apa sih Tuhan Yesus naik? Cuman satu aja. Tuhan Yesus naik ke surga. Nanti deh Roh Kudus yang akan turun. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus naik. Alkitab bilang murid-murid semua menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Lalu malaikat berkata begini, "Hei kamu, orang-orang Galilea," pada waktu itu ya. "Mengapa kamu melihat ke atas? Yesus yang terangkat naik ini satu hari nanti akan turun kembali. Turun kembali dek. Dan menjemput kita semua." Poinnya adalah hanya murid. Catat. Hanya murid yang bisa menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, tapi juga hanya murid yang bisa menyaksikan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali menjemput kita semua. Nah, oleh sebab itu, sekarang kamu fokus ya. Fokus. Tuk 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 tuk. Fokus sama cerita firman yang akan kakak sampaikan. Nah, ceritanya gini. Ada 4 anak yang main dalam satu geng. Wah, geng apa itu kak? Geng kelompok main, teman-temanan, geng bareng nih. Wah, 4. Nah, dari 4 anak tersebut ada satu, satu orang ini dek, satu hari dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia mendengar cerita tentang bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, dan lalu dia mendengar cerita Yesus itu naik, terangkat. Jadi ini kan kita kalau lagi ngomong sama orang kan tatapnya kan mata sama mata. Sama nih ya. Nah waktu Yesus terangkat, itu lama-lama dari posisi kepalanya begini nih, sama. Karena yang diajak ngomong itu terangkat, otomatis nih, matanya kan ngikutin. Ngikutin. Loh, kok lama-lama ini kepalanya juga naik? Nah, terus ngeliatnya jadi ke atas. Itu artinya terangkat. Yesus disaksikan oleh semua murid-muridnya naik terangkat. Nah, nih anak ini namanya Antoni Junaidi AC. Dia lihat, dia dengar cerita itu, lalu dia bilang, wow, hebat ya. Ada manusia yang mati
ternyata dia adalah Allah. Dan gak cuman itu, Allah yang mati itu hidup. Lalu naik terangkat kembali kemana? Ke sorga. Dan yang menyaksikan murid-muridnya. Kalau aku mendengar cerita ini, berarti aku juga menjadi saksinya. Aku menjadi saksi akan pendengaran tentang cerita ini. Berarti aku adalah murid. Nah, kalau aku muridnya, kalau aku menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga melalui Alkitab, maka satu hari lagi dia turun dan aku menjadi saksi melihat ketika dia datang kembali. Karena aku muridnya. Untuk jadi murid, berarti cuma satu aja deh. Jangan jadi serupa, segambar, mirip dengan dunia ini. Tetapi berubah oleh pembaruan sikap, cara pikir, cara ngomong, cara bertindak. Sehingga kita bisa bedain. Karena kita murid, kita bisa bedain. Ini benar apa enggak ya? Tuhan berkenan atau enggak? Ini yang kita bikin ini sempurna di hadapan Tuhan atau sempurna di hadapan manusia? Itu murid deh. Bisa membedakan. Kenapa bisa bedain, Kak? Karena enggak serupa dengan dunia. Kalau serupa dengan dunia, enggak bisa ngebedain mana yang baik, mana yang benar. Tapi berubah oleh karena serupa dengan Kristus. Itu murid. Kalau berubah serupa Kristus berarti Anthony Junaidi memutuskan untuk tidak lagi jadi orang yang suka membuli orang lain atau suka ngeledek orang lain. No way. Kalau sebagai murid dengan pembaruan yang berubah, sikap yang berubah, nggak serupa dengan dunia. Dunia bilang begini, boleh kok ngebully orang lain, boleh. Oh, tidak. Aku tidak serupa dengan dunia. Aku nggak mau membuli orang lain. Lalu, kalau orang serupa dengan Kristus, berarti udah nggak kepengen nyontek. Nyontek itu kan mencuri jawaban. Jadi udah nggak mau nyontek lagi. Kan dia nggak serupa dengan dunia. Orang dunia bilang begini, boleh kok nyontek, nggak apa-apa. Oh, no. Sebagai murid, tidak serupa dengan dunia, maka aku tidak akan menjadi pencuri jawaban. Aku nggak akan menulis jawaban yang tidak berasal dari apa yang aku pelajarin. Aku akan menulis jawaban dari apa yang aku dapat, aku mengerti dari apa yang aku baca. Itu murid. Selain murid di dunia dituntut belajar sungguh-sungguh, murid Kristus apalagi enggak cuman belajar sungguh-sungguh, tetapi juga jujur. Next, sebagai murid enggak suka berantem, enggak suka. Kalau murid yang serupa dengan dunia kerjanya tawuran, berantem, ngegeng-ngegengan, adu kuat, adu kuasa, adu jago. Tapi murid Kristus enggak begitu. Murid Kristus itu bukan jago berantem, tapi jago ngapain? Jago bikin orang-orang saling bersahabat. Jago bikin orang-orang mengalami Kristus. Jago bikin orang-orang menjadi murid Kristus. Itulah arti kenaikan Tuhan Yesus. Membuat kita menjadi murid. Menjadi murid tidak serupa dengan dunia. Menjadi murid serupa dengan Kristus. Membawa banyak orang untuk datang kepada Kristus. Kakak tanya sekarang, siapa di sini yang mau jadi murid Kristus? Angkat tangannya.
Satu aja boleh nggak Kak? Dua aja. Ya, angkat tangannya. Oke? Ya, tutup matanya. Sambil angkat tangan gini nggak aneh Kak? Nggak aneh, nggak aneh. Kan kita lagi mau doa. Nah, angkat tangannya. Tuhan Yesus, aku mau jadi murid-Mu. Aku mau kenaikan-Mu Tuhan, yang disaksikan oleh para murid akan menjadi kesaksianku juga. Dan aku rindu melihat-Mu Tuhan, turun kembali ke dunia ini, dan aku menyaksikannya karena aku murid-Mu. Dan biarlah Engkau berikan aku kuasa untuk tidak serupa dengan dunia ini. Supaya dengan demikian, cara pikirku berubah, cara bicaraku berubah, sikap tindakanku berubah, hatiku baru. Dan orang lain melihat perubahanku. Aku bisa bawa mereka untuk jadi murid-Mu. Serupa dengan Kristus, tidak serupa dengan dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku murid-Mu sudah berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.